Baik, sambil kita nunggu teman-teman yang masih terlambat masuk, kita mulai dulu aja ya, sudah jam 9.42. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga Ibu Sri Fatmi dan juga teman-teman di sini selalu ya, kita berjumpa lagi. Google Meet ini kita melaksanakan perkuliahan online pertemuan keberapa nih? Empat ya. Okay. Pekan kelima, tapi kita baru pertemuan keempat. Pertemuan keempat. Okay. Ya, jadi agendanya untuk hari ini adalah kita melanjutkan materi tentang promes, tapi dalam hal ini adalah presentasi dari teman-teman untuk T2-nya ya, untuk tugas 2 yang minggu lalu sudah dijelaskan untuk materinya. Nah, hari ini jadi teman-teman akan menampilkan hasil diskusi selama 1 pekan kemarin ya, hasil diskusinya untuk promes yang teman-teman susun. Nah, karena minggu lalu kita sudah meminta untuk dari yang genap, minggu ini kita minta yang ganjil mungkin Bu Nggih? Iya. Biar kelompok 1 dulu Bu. Nggih. Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Nah, sesuai request dari Ibu Sri Fatmi, apakah teman-temannya sudah lengkap nih? Kelompok 1 ada Aulia Dinda, Arhudawan Marjun, dan Arni. Nggih Bu, lengkap Bu. Oke, baik. Seperti biasanya ya, jadi untuk presentasi maksimal 15 menit. Usahakan lebih cepat malah kalau bisa. Kemudian teman-temannya nanti satu sesi kita buka pertanyaannya bisa 2 sesi, tapi satu sesi dulu dimaksimalkan 3 penanya dulu. Kemudian nanti silahkan ditanggapi oleh tim presenternya. Nanti kalau memang masih mencukupi kira-kira waktunya bisa dibuka sesi kedua untuk pertanyaannya, baru tanggapan dari saya dan Ibu Sri Fatmi. Gitu ya. Diusahakan share screen-nya pakai laptop ya, seperti biasa, supaya lebih mudah dilihat tampilannya. Silakan kelompok 1 yang jadi moderator atau yang share screen, siapa? Izin share screen, Bu. Oke, Arni ya. Baik, silakan diambil alih oleh moderator di kelompok 1. Saya sekaligus moderatornya, Bu. Ya, silakan. Oke, Arni. Bentar dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Arni. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun nama kelompok kami yaitu Arhudawan Marjun. Yang kedua Arni Aklina atas nama saya, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga ada Aulia Dinda Dwi Kartika. Nah, pertama saya akan menjelaskan pada disk PPE. Nah, di sini kita mengambil sekolah dari kalender akademik dari sekolah SMA Negeri 8 Mataram dalam pelajaran matematika wajib. Nah, matematika wajib dalam seminggu itu ada dua pelajaran. Adapun satu pertemuan itu terdiri dari 2 jam. Ada 2 pertemuan. Satu pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran. Maka dalam 1 minggu itu
Mohon maaf ya teman-teman, saya ambil alih ya. Ibu mohon maaf izin share screen, Bu. Ya, silahkan. Arminya keluar ya? Nggih, Bu. Jaringannya kayaknya. Oh ya. Sepertinya sinyalnya Ya, baik, silahkan dilanjutkan. Mohon maaf Bu, sinyal saya tadi. apakah sudah terlihat? Tes. Masuk saya Olinda. Oh ya, sebentar. Mohon maaf Bu, tadi sinyalnya itu kepotong. Saya lanjutkan ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum, Arni. Oh ya, udah. Adapun sekolah yang kita ambil itu tadi SMA 8 Mataram. Mata pelajaran matematika wajib, 1 minggu itu ada 4 jam pelajaran. Karena 1 minggu itu 2 kali pertemuan, 1 pertemuan itu 2 jam pelajaran, kemudian dikali 2, maka dalam 1 pekan itu terdapat 4 jam pelajaran. Nah, pada bulan Januari, banyak keseluruhan pekannya itu ada 4. Adapun yang pekan tidak efektifnya itu 0, yang efektifnya 4, maka jumlah jam pelajarannya itu 16 jam pelajaran. 4 pekan dikali dengan 4 jam pelajaran, karena 1 pekan itu terdiri dari 4 jam pelajaran. Nah, kemudian pada bulan Februari, itu keseluruhannya itu ada 4 pekan, yang tidak efektifnya 0, yang efektifnya 4. Maka jumlah jam pelajaran pada bulan Februari juga terdapat 16 jam pelajaran. Nah, pada bulan Maret terdiri dari 5 pekan. Adapun pekan tidak efektifnya itu ada 2, dan pekan efektifnya itu ada 3. Maka jumlah jam pelajarannya itu 3 dikali 4 jam pelajaran sama dengan 12 jam pelajaran. Nah, pada bulan April itu terdapat 4 pekan. Adapun pekan tidak efektifnya itu 0, pekan efektifnya itu 4, maka jumlah jam pelajarannya itu ada 16 jam pelajaran. Kemudian pada bulan Mei itu juga terdapat 4 pekan. Nah, yang pekan tidak efektifnya itu 1, kemudian pekan efektifnya itu 3 pekan, maka jumlah jam pelajarannya itu 3 dikali 4 jam pelajaran, yaitu 12 jam pelajaran. Kemudian pada bulan Juni itu terdapat 5 pekan, pekan tidak efektifnya itu ada 5, kemudian pekan efektifnya itu 0. Maka pada bulan Juni itu terdapat 0 jam pelajaran. Sehingga jumlah keseluruhannya itu ada 26 pekan dalam 1 semester, Januari sampai Juni. Dan pekan tidak efektifnya itu ada 8, sedangkan pekan efektifnya itu ada 18. Maka jumlah keseluruhan pelajarannya itu 72 jam pelajaran. Nah, adapun keterangan pekan tidak efektifnya yaitu pada bulan Januari itu libur kegiatannya tidak ada, semua keseluruhannya diisi oleh jam pelajaran pada bulan Januari dan Februari. Kemudian pada bulan Maret pekan tidak efektifnya itu terisi dengan libur atau kegiatan, yaitu penilaian tengah semester atau UTS, dan yang kedua yaitu perkiraan USBN. Nah, itu terjadi pada pekan kedua dan pekan ketiga. Kemudian pada bulan April itu penuh jam pelajaran, tidak ada semuanya efektif pekannya. Nah, kemudian pada bulan Mei itu terdapat libur awal puasa atau Idul Fitri pada pekan pertama. Nah, kemudian bulan Juni itu libur kegiatannya itu penilaian akhir semester atau UAS. Nah, yang itu terjadi pada minggu pertama dan kedua. Kemudian ada kelas meeting pada minggu ketiga dan libur semester pada minggu keempat dan kelima. Sehingga bulan Juni itu merupakan pekan yang tidak efektif atau yang kegiatan liburnya itu pada bulan itu penuh. Nah, selanjutnya pada kompetensi dasar akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aulia Dinda Dwi Kartika. Silakan Aulia. Terima kasih Arni.
Di sini saya akan menjelaskan bagian pemetaan atau distribusi KD. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat keterangan pekan-pekan tidak efektif dalam satu semester. Di sini pekan-pekan efektif tersebut telah diarsir dengan berwarna kuning itu adalah pekan untuk UTS pada minggu kedua Maret, dan minggu ketiga Maret itu ada libur untuk perkiraan USBN, dan sebelumnya di sini saya mohon maaf ya, seharusnya libur puasa itu ada kesalahan, libur awal puasa itu seharusnya di minggu pertama Mei, jadi di sini yang hasil minggu keempat itu, jadi saya mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan. Kemudian untuk yang minggu pertama dan minggu kedua itu ada UAS, dan minggu ketiga Juni itu ada kelas meeting dan pembagian raport, dan minggu keempat dan kelima ada libur semester. Nah, di sini untuk KD 3.5 kita menggunakan alokasi waktu sebanyak 4 jam pelajaran. Di sini total alokasi waktu yang kita gunakan adalah 72 jam pelajaran dari KD 3.5 sampai KD 4.10. Nah, untuk KD 3.5 kita menggunakan alokasi waktu sebanyak 4 jam pelajaran yang diselesaikan pada minggu pertama Januari. Kemudian, untuk kompetisi dasar yang 4.5, kita menggunakan alokasi waktu sebanyak 8 jam pelajaran yang akan dihabiskan pada minggu kedua dan minggu ketiga Januari. Kemudian, di sini ada untuk KD 3.6, kita menggunakan alokasi waktu sebanyak 4 jam pelajaran dan akan digunakan pada minggu keempat Januari. Ke bawah nih. Untuk KD 3. Untuk KD 4.6, di sini kita meletakkan 8 jam pelajaran dan akan kita gunakan pada minggu pertama dan minggu kedua dari bulan Februari. Dan begitu juga untuk KD 3.7, kita mengalokasikan waktu sebanyak 4 jam pelajaran yang akan kita gunakan pada minggu ke-3 bulan Februari. Kemudian untuk KD 4.7, kita mengalokasikan waktu sebanyak 8 jam pelajaran atau 2 minggu yang akan kita gunakan pada minggu keempat dan minggu pertama bulan Maret. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arhudawan Marjun. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari saya Aulia Dinda. Dilanjutkan pada KD titik 3,8, yaitu alokasi waktunya 4 jam pelajaran yang dilakukan pada bulan Maret ya. Ya, bulan Maret pada minggu keempat, karena di bulan Maret minggu kedua dan ketiga itu ada UTS dan PSBN, maka dilanjutkan pada bulan Maret minggu keempat. Kemudian pada KD 4.8, yaitu alokasi waktunya 10 jam pelajaran, dilakukan pada bulan Maret juga pada minggu kelima, kemudian dilanjutkan pada bulan April pada minggu ke-1 dan kedua, di mana bulan Maret itu minggu kelima 4 dengan 4 jam pelajaran. Kemudian bulan April minggu pertama 4 jam pelajaran dan minggu keduanya dengan 2 jam pelajaran. Kemudian pada KD 3.9, yaitu alokasi waktunya 2 jam pelajaran, dilakukan pada bulan April minggu kedua. Kemudian pada KD 4.9 dengan alokasi 8 jam pelajaran dilakukan pada April bulan ketiga. Bulan April minggu ketiga. Dilanjutkan pada bulan Mei minggu pertama, karena bulan April minggu keempat itu ada libur awal puasa. Pada KD 3.10 dengan alokasi 4 jam pelajaran dilakukan pada bulan Mei minggu keempat. Yang terakhir KD 4.10
alokasi waktu 8 jam pelajaran dilakukan pada bulan Mei, minggu ketiga sampai minggu keempat. Dan di sini ada bulan Juni ya, di mana bulan Juni adalah bulan pekan tidak efektif, ada UAS, kelas meeting sampai libur semester. Maka jumlah jam pelajaran dari awal sampai akhir itu 72 jam pelajaran. Sekian, terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk presentasinya oleh Dinda dan Arhudawan Marjun. Nah, di sini terdapat kesalahan, seharusnya ini kesalahan dari kami, seharusnya ini pada pekan keempat itu bulan April, seharusnya di sini pada bulan Mei. Mungkin itu kesalahan kami, atau mungkin saya salah share screen Excel-nya. Nah, kemudian di sini ada lampirannya. Di sini lampirannya berbentuk Excel, yaitu kalender akademik atau kalender pendidikan dari SMA Negeri 8 Mataram. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke ke teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, kritik serta saran. Terima kasih. Izin Arni. Bertanya. Ya, silakan. Yang di PPE itu, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anissa Aprilia, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, apa alasan atau kenapa gitu kelompok 1 tidak menggunakan waktu cadangan? Apa alasannya gitu, kenapa? Makasih. Terima kasih ya. Boleh langsung dijawab atau mau dikalkulasikan dulu, Arni? Silakan langsung dijawab sudah. Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Anissa Aprilia. Kenapa di sini kami tidak menggunakan waktu cadangan? Karena di sini kami menggunakan satu semester itu gimana ya? Jadi kami anunya itu nih kayak sudah pas gitu. Jadi pembagian materinya untuk satu semester itu sudah pas gitu. Jadi tidak ada. Jadi kami tidak pakai waktu cadangan gitu, karena menurut kami di sini kami pakainya itu pas gitu untuk jam pelajaran ini dan sesuai dengan materi-materi dari satu semester itu gitu. Jadi kami tidak pakai waktu cadangan gitu. Gimana? Apakah ada tanggapan, Anissa? Baik, terima kasih oleh Dinda. Terima kasih juga Anissa. Makasih kembali. Baiklah, mungkin itu tanggapan dari kelompok kami. Selanjutnya siapa tadi? Boleh saya bertanya? Ya, silakan Aulianur. Ya, saya Aulianur, perwakilan dari kelompok 3. Yang saya dapat informasi dari bibi saya, kan dia guru. Saya tanya, apakah waktu cadangan itu wajib ditaruh? Iya, setiap guru mata pelajaran itu kayak wajib punya waktu cadangan. Dia bilang, minimal itu dipakai 1 pekan waktu cadangan, maksimal itu 2 pekan atau 10 jam, dia bilang. Jadi bagaimana terkait waktu cadangan yang kelompok 1 tidak gunakan? Terima kasih Aul atas pertanyaannya. Tadi kan saya sudah bilang berarti mungkin untuk ke depan revisinya kami, berarti kami perlu untuk menambahkan waktu cadangan seperti itu. Seperti itu ya Aul. Mungkin ya itu salah kami juga karena kami tidak menggunakan waktu cadangan. Baik, terima kasih. Mungkin juga karena itu menurut kami juga sudah pas gitu. Kami ngikutin yang berdasarkan dengan kalender yang kami dapat gitu.
Mungkin ada kritik dan saran dari siapa, kelompok lain? Silakan. Bagaimana teman-teman? Baiklah, jika tidak ada tanggapan, kritik atau pertanyaan karena waktunya terus berjalan ya teman-teman, saya kembalikan ke Bu Norma dan Bu Seifatmis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bu Norma, Ibu dulu ya yang memberikan masukan. Inggih, Ya, iya Bu, monggo. Wah, untuk kelompok 1 ya, jadi mungkin perhitungannya sudah perhitungan pekan banyak pekan efektif dan pekan tidak efektif sudah pas sesuai dengan kalender ya, baik kalender umum maupun kalender akademik. Karena untuk melihat banyak pekan itu lihat ya kalender akademik itu juga bisa dilihat sih sebenarnya. Kemudian untuk menentukan pekan tidak efektif dan pekan efektifnya itu menggunakan kalender akademik. Nah, kemudian tadi kelompok 1 juga sudah menyadari ada beberapa tempat di distribusi itu yang ngarsirnya kurang pas. Nah, kalau sadar itu nanti silahkan direvisi mana tempatnya, mestinya kalau di Mei ya taruh di Mei, jangan ditaruh di April gitu ya. Nah, kemudian perlu saya ingatkan Ibu tidak mewaspadai juga tadi kalau setelah ujian akhir semester itu tidak ada perhitungan pekan efektif ya. Jadi kalau misalnya di bulan Juni itu ada ujian semester di di pekan pertama dan pekan kedua itu adalah ujian akhir semester, maka setelah ujian akhir semester itu meskipun masih tetap masuk sekolah tapi itu bukan pekan efektif karena tidak ada lagi pembelajaran ya, tidak ada lagi pembelajaran. Jadi kalau kalian masih menghitung untuk semuanya saja, kalau masih menghitung setelah pekan ujian akhir semester kemudian masih ada dihitung sebagai pekan efektif, itu menjadi tidak benar karena tidak ada pembelajaran lagi setelah ujian akhir semester gitu ya. Oke, kemudian tadi 2 penanya itu masih berkaitan, yaitu Anissa dan Aulia mempertanyakan kenapa kok tidak diberikan waktu cadangan. Nah, jawabannya salah satu anggota kelompok 1 menjawab karena hitung-hitungan kita sudah pas, maksudnya semua waktu yang ada dialokasikan atau didistribusikan ke KD-KD yang ada. Nah, itu tidak boleh karena bagaimanapun tetap kita harus menyiapkan waktu cadangan seperti yang diungkapkan oleh Aulia Nur yang bibitnya kebetulan guru. Jadi waktu cadangan itu dialokasikan minimal 1 pekan atau kalau Ibu kemarin mengatakan jam pelajaran. Jadi kalau 1 pekan jam pelajaran matematika SMP itu ada 5, berarti minimal 5, maksimal 10. Kalau SMA itu jam pelajarannya jam pelajaran matematika per pekan 4, berarti minimal waktu cadangan itu 4 jam pelajaran, maksimalnya 8 jam pelajaran. Jadi boleh 5, boleh 6, 7, 8 gitu ya. Jadi memang harus kita sediakan karena waktu cadangan itu digunakan untuk, kemarin kan Ibu sudah contohkan juga, kalau misalkan jam pelajaran matematika itu jatuh hari Selasa. Nah, kemudian pas hari Selasa misalnya bulan tertentu, bulan Mei, pas hari Selasa itu ada libur nasional. Loh, kan yang sudah kita alokasikan misalnya KD apa itu jatuh di hari Selasa bulan Mei itu kan tidak bisa kita laksanakan pembelajaran. Loh, terus kita cari kemana kalau semuanya sudah diplot untuk KD-KD yang lain. Nah, itulah gunanya waktu cadangan sehingga waktu cadangan itu harus disediakan. Nah, kok kita melihatnya sudah di jam pelajaran matematika nggak ada di pas libur nasional. Apa iya
program semester itu disusun sebelum Wakasek kurikulum menyusun jadwal pelajaran, biasanya begitu. Jadi sebelum masuk sekolah itu, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, guru-guru atau sekelompok guru, misalnya kelompok guru matematika sudah membuat promes untuk mata pelajaran matematika. Demikian juga mapel-mapel yang lain sudah membuat promes program semester. Nah, kemudian biasanya Wakasek kurikulumnya kan membuatnya juga enggak membuat jadwalnya itu kan hanya upload aja guru matematika sebanyak berapa dan seterusnya, enggak nanya satu-satu mana kalian promesmu, enggak mungkin ya begitu ya. Jadi mutlak waktu cadangan itu harus disiapkan gitu ya. Paham kelompok 1? Jadi hitung-hitungan saya sudah pas, enggak boleh begitu. Jadi untuk semua kelompok harus menyiapkan waktu cadangan. Oke. Ya, kemudian di kelas 10 itu kan semuanya ada 10 KD. Ya. Oke, 10 KD. Kemudian ingat saya Ibu juga sudah menjelaskan 10 KD itu minimal dibagi sama-sama, 5 KD untuk semester 1, 5 KD untuk semester genap atau semester 2. Nah, kemudian syukur-syukur kalau 6 KD-nya di semester 1, 4 KD di semester genap. Kenapa begitu? Karena di semester genap itu biasa saat-saat sekarang ini, tahun ajaran 2001-2002 itu kan libur awal puasa, libur ada libur Idul Fitri, itu kan berada di semester genap. Karena puasa sampai Lebaran itu kan di bulan Mei April ya, sekarang mau ke Mei April. Kemudian selain itu semester genap itu ada kelas 12 untuk SMA dan kelas 9 untuk SMP ada ujian. Ya kan ada ujian akhir ujian akhir untuk melihat apakah siswa bersangkutan lulus atau tidak lulus gitu ya. Jadi otomatis pekan efektif di semester genap itu lebih sedikit daripada di semester ganjil. Oleh karenanya jangan mengambil porsi KD yang banyak. Ini kalau saya lihat kan semester kelompok 1 tadi kan kelas 10 semester 2. Tapi KD-nya diambilnya itu dari 3.5, 4.5 dan seterusnya. Jadi saran Ibu 3.5 dan 4.5 itu serahkanlah kepada kelompok 5, di mana kelompok 5 itu membuatnya adalah kelas 10 semester ganjil. Nah, andai kan kelompok 5 juga tidak mengikut sertakan KD 3.5 dan 4.5, nanti ya harus direvisi ditambahkan. Kemudian kelompok 5 juga hari ini saya minta untuk presentasi. Begitu ya. Nah, kemudian apa yang menjadi pertimbangan kalau saya lihat tadi, kalian mengalokasikan waktu cenderung lebih banyak di KD 4. Ya, jadi misalnya seperti 3.5 Anda alokasikan waktu 4, kemudian 4.5 Anda alokasikan waktu 8. Apa pertimbangannya? Demikian saya lihat sampai ke bawah begitu. Untuk KD untuk alokasi waktu berkaitan dengan KD 4 yaitu KD 4.5, 4.6 dan seterusnya, itu alokasi waktunya jauh lebih banyak dibanding 2 kali lipatnya dari KD 3 atau KD yang berkaitan dengan aspek kognitifnya. Nah, silakan dijawab. Apa pertimbangannya? Ibu, maaf sebelumnya saya mengalokasikan waktu itu berdasarkan saya melihat kayak dari submaterinya itu dia susah atau agak mudah gitu Bu. Misalnya kalau yang di KD yang 4 titik sekian itu
saya lebih banyak menghabiskan waktu di situ karena dia keterampilan gitu Bu. Dia lebih ke itu bukan teori gitu Bu. Kalau yang 3 KD 3.8 dan seterusnya itu saya mengalokasikan waktu itu lebih sedikit karena menurut saya itu teori gitu Bu. Jadi saya lihatnya itu berdasarkan tingkat kesulitan dari materinya. Itu Bu, mohon maaf. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalian tidak harus memisahkan karena KD 3.1 dan 4.1, KD 3.5 dan 4.5 itu biasanya di dalam pelaksanaan pembelajaran itu include jadi satu. Mungkin dalam satu pertemuan itu ada indikator yang diambil dari 3.5, ada indikator juga mungkin yang diambil dari 4.5 karena ada kaitannya. Keterampilannya itu berkaitan dengan konsep yang diberikan. Nah, sehingga plot aja waktu itu untuk KD 3.5 dan 4.5 itu dalam satu alokasi waktu. Jadi 4 tambah 8 tadi gabung dari 1. Karena nanti waktu memisahkan pertemuan itu bisa di dalam pembelajaran itu, dalam satu pertemuan itu ada indikator yang berasal dari 3 titik sekian, ada juga yang berasal dari 4 titik sekian karena keterampilannya itu berkaitan dengan konsep atau prinsip yang terdapat di IPK atau indikator berkaitan dengan aspek kognitifnya. Paham maksud saya? Iya Bu, paham Bu. Ya, jadi tidak perlu enggak dieksplisitkan ini untuk KD 3 titik sekian, kalau kasih waktunya sekian, KD 4 titik sekian, enggak. Karena nanti kenyataannya di dalam pembelajaran, jadi antara KD 3 titik sekian dan 4 titik sekian itu bisa di dalam satu pertemuan, gitu, satu kegiatan tatap muka, begitu. Ya, jadi saran Ibu tidak perlu dipisahkan seperti itu, jadikan satu saja. Dan perlu diingat bahwa alokasi waktu yang misalnya dicontohkan di 3.5 dan 4.5 tadi kan 4 dengan 8, 12 kan? 12 itu di situ bukan untuk kegiatan pembelajaran semua loh ya, tapi untuk kegiatan uji kompetensi, maksudnya kompetensi 3.5 dan 4.5 uji kompetensi dan kegiatan remedi dan pengayaan, gitu ya, seperti itu. Jadi untuk kegiatan pembelajaran sekian, jadi nanti di silabus itu kan akan dirincikan lagi, dari promes itu di silabus dirincikan lagi ya, KD sekian, KD 3 titik sekian, 4 titik sekian, alokasi waktunya sekian, kemudian nanti kan dari KD itu ada IPK-nya apa, dijabarkan IPK-nya, ini untuk tugas ketiga nanti ya, IPK-nya apa, nanti masing-masing IPK itu diplotkan alokasi waktu untuk IPK 1 dan 2 ini berapa dan seterusnya. Nah, dan kalau 4 jam pelajaran itu biasanya dalam satu pekan 2 kali pertemuan, 2-2 gitu ya, itu nanti di kegiatan tugas yang ketiga, jadi waktu menyusun silabus. Oke, baik, sehingga karena kalian harus membuang satu KD, yaitu KD 3.5 dan 4.5, berarti pendistribusian alokasi waktu juga berubah dan harus dirubah juga harus ada alokasi waktu untuk waktu cadangan. Nah, mungkin cukup dari saya, Bu Nurma. Mungkin ada tambahan dari Bu Nurma. Andai tidak ada tambahan, langsung aja dilanjutkan ke kelompok berikutnya yang presentasi. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Bu. Sangat lengkap masukannya dari Ibu sudah. Ya. Jadi mungkin saya rasa cukup dari saya, cuman dikit aja nanti untuk cadangan waktu itu dibuat secara eksplisit ya. Jadi di distribusi itu di paling bawah deh. Itu langsung dituliskan aja alokasi waktu cadangan seperti itu. Jadi tetap kelihatan ada di distribusinya juga. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya. Kita bisa tutup dari kelompok 1. Setelah ini kelompok 5 nggih, Bu? Iya, ya. Kelompok 5. Kelompok 5 dulu, Bu. Oh, ada yang mau bertanya kayaknya? Siapa yang iya, bertanya? Bu. Ya. Oh iya ya. Saya Bu.
Ya. Saya dari perwakilan kelompok 9. Nah, tadi di presentasi kelompok 1 ada yang saya lihat di jumlah, bentar dulu Bu, di JJP-nya itu Bu, jumlah jam pelajarannya itu kan di sana kelompok 1 jumlah keseluruhan dikali jumlah efektif kan, bukan begitu kelompok 1? Bagaimana Kamelia, putus-putus di saya? Yang di JJP-nya itu kan di kelompok 1 dia pakai jumlah keseluruhan, jumlah pekan keseluruhan dikali jumlah pekan efektif ya. Bukan jumlah pekan keseluruhan, pekan yang efektif aja dikali sama 1 minggu itu jam pelajaran matematika itu ada berapa gitu. Bukan minggu keseluruhan. Cuma pekan Bukannya efektif. di yang saya lihat di catatan Ibu itu kemarin kalau JJP-nya itu kita pakai 5 kali banyak pekan efektif gitu. Coba lihat di catatan Ibu kemarin. Iya Bu. Sebentar Kamelia. 5 itu adalah jam pelajaran untuk matematika di SMP. Nah, kalau ini kan SMA. Nah, di SMA itu jam pelajaran matematika setiap pekan ada 4. Oh, berarti disesuaikan ya, Bu? Iya, jadi gini, jam pelajaran matematika per pekan itu untuk SLTB itu 5. Nah, kemudian 5 jam pelajaran, kemudian untuk tingkat SLTA itu jam pelajaran matematika wajib untuk per pekannya adalah 4. Jadi maka pengalinya 4 kali banyaknya pekan efektif. Begitu. Di catatan saya mungkin saya buat begitu karena kemarin yang saya contohkan adalah SMP. Ya, jadi 5. Oh iya, Bu. Ya, itu. Oke. Makasih, Bu. Yuk. Makasih, Bu. Ya, ya. Ya, sedikit menambahin nanti kalau misalnya kalian mau lebih detailnya, kalau yang SMA itu bisa dicek di Permendikbud nomor 36 ya, yang tahun 2018. Jadi di situ ada masing-masing pelajaran, nanti bisa dicek juga kalau matematika yang wajib seperti apa, matematika peminatan seperti apa, dialokasi waktu per minggunya, baik di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Mau lihat mata pelajaran lain juga ada. Jadi sudah ada memang peraturannya untuk pembagian masalah 4 dan 5 itu tadi yang ditanyakan. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Silakan kelompok 1 ditutup dulu. Terima kasih atas kritik, saran, dan pertanyaan dari teman-teman dan dari Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selanjutnya kelompok 5 ini ada Afrida Rizky Mayanda, Aulia Syara Putri, kemudian Baik Oktavia Nurjana. Siapa yang jadi moderator? Saya, Bu. Izin share screen. Okta ya. Ya. Baik, silahkan diambil alih, Okta. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Ta.
Apa? Taruh di meja itu lagi. Masih pada makan, biar di situ aja deh Mbak Mis dulu, Mbak Mis. Ya, kenapa? Biarkan di situ. Bisa kita mulai ya teman-teman. Ditutup Mbak. Tutup Memis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Belum terlihat di Ibu Mbak share screen-nya. Oke Bu, ini Bu sudah terlihat Bu? Sudah. Ya. Oke Bu, terima kasih. Baik, di sini kita akan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 5 mengenai program semester. Di sini kami akan menjabarkan ya program semester dari Sekolah SMA Negeri 4 Mataram, mata pelajaran matematika wajib. Di sini lupa ditulis matematika wajib. Kelas 10 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Mungkin penjelasan perhitungan analisis pekan efektif akan dijelaskan oleh Saudari Aulia Sara Putri. Kepada Aulia Sara Putri, saya persilahkan untuk menjelaskan mengenai perhitungan analisis pekan efektif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan atau analisis pekan efektif. Nah, di situ di bulan pertamanya yaitu bulan Juli, untuk keseluruhan pekannya itu terdapat 5 pekan dan 2 pekan efektif, 2 pekan tidak efektif, dan 3 pekan efektif, sehingga jumlah jam pelajarannya itu adalah 15 jam. Kemudian untuk bulan Agustus terdapat keseluruhan 4 pekan. Untuk pekan tidak efektifnya itu 0, lalu untuk pekan efektifnya itu terdapat 4 pekan, sehingga jumlah jam pelajarannya itu adalah 20 jam. Kemudian di bulan September, keseluruhan pekannya itu ada 5 pekan. Untuk pekan tidak efektifnya itu 1 pekan, pekan efektifnya itu 4 pekan, sehingga untuk jumlah pelajarannya itu adalah 20 jam. Kemudian di bulan November, untuk keseluruhan pekannya itu ada 4 pekan, pekan tidak efektifnya itu 0 pekan, kemudian pekan efektifnya ada 4 pekan, sehingga jumlah jam pelajarannya itu ada 20 jam. Yang terakhir di bulan Juli, untuk keseluruhan pekannya itu 5 pekan, pekan tidak efektifnya 3 pekan, dan pekan efektifnya itu 2 pekan, sehingga jumlah jamnya itu 10 jam. Jadi untuk keseluruhan pekannya itu totalnya ada 27 pekan, lalu pekan tidak efektifnya 6 pekan, serta pekan efektifnya itu 21 pekan. Lalu total jumlah jam pelajarannya itu adalah 105 jam. Kemudian untuk keterangan pekan tidak efektif itu di bulan Juli itu adalah libur semester dan MPLS peserta didik baru. Di bulan September penilaian KD bersama atau mid semester. Kemudian di bulan Desember merupakan ulangan semester. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Aulia Sara Putri yang telah menjelaskan perhitungan analisis pekan efektif. Jadi tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya di kelompok 1 sarannya itu menggunakan waktu cadangan. Jadi di sini juga kami salah gitu, tidak menggunakan waktu cadangan, dan juga saya ingin menjelaskan tentang jumlah jam pelajaran yang tadi itu yang 5 dikalikan 3 seharusnya itu 4 tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Jadi saya
jadi kelompok kami keliru di perhitungan JJP-nya, di mana untuk menghitung JJP-nya itu seharusnya menggunakan pekan efektif dikalikan dengan jumlah jam pelajaran dalam sepekan gitu. Soalnya kami pikir sebelumnya itu karena daring sehingga dipangkas menjadi 4 karena sebelumnya saya tanyakan kepada guru saya yang karena saya pikir menggunakan waktu seperti biasa yaitu luring sehingga jam pelajarannya itu 5 gitu. Itu dari kami. Mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pemetaan distribusi KD. Baik, di sini saya yang akan menjelaskan tentang pemetaan atau distribusi KD bersama dengan Saudari Afrida Rizky Mayanda. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi dasar 3.1, di mana alokasi waktunya yaitu 20 jam dalam satu semester. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk libur-liburnya. Di sini 2 pekan di bulan Juli itu adalah libur semester. Lalu di bulan September, yaitu pada pekan keempat, di mana ada penilaian KD bersama atau mid semester. Kemudian pada bulan Desember, di pekan pertama, yaitu ada ulangan semester. Kemudian di bulan Desember, pekan ke-4 dan 5, ada libur semester. Jadi, di sini pada KD 3.1, kita mengalokasikan waktunya yaitu 20 jam, di mana pada pekan ketiga, keempat, kelima pada bulan Juli masih mempelajari KD 3.1 dan juga di awal pekan bulan Agustus itu mempelajari KD 3.1. Kemudian KD 4.1 di mana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel itu pada pekan ke-2, 3, dan 4 di bulan Agustus. Jadi ini sudah termasuk dalam ulangan harian dan juga sudah masuk remedial dan pengayaan. Kemudian ada KD 3.2 di mana kita mengalokasikan waktunya yaitu 15 jam pada bulan September pada pekan ke-1 hingga pekan ketiga, yaitu mempelajari KD 3.2. Kemudian ada KD 4.2, di mana kita mempelajarinya pada pekan ke-5 di bulan September, kemudian dilanjutkan dengan pada bulan Oktober, yaitu sampai dengan pekan kedua, hingga totalnya itu ada tiga pekan mempelajari tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Baik, mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Afrida Rizky Mayanda. Kepada Saudari Afrida, saya persilahkan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Ya, terdengar. Terima kasih kepada Okta selaku moderator. Jadi sini saya akan menjelaskan terkait yang sudah dijelaskan oleh Okta tadi. Saya akan melanjutkan. Yang pertama itu ada di 3.3, yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang dimana kita di sini mengalokasikan waktu selama 10 jam pelajaran. Dengan alokasi waktu itu ada di bulan, coba agak atasan, Kak.
ada di bulan Oktober. Jadi di minggu ketiga dan minggu keempat itu kita mengalokasikan waktu terkait kompetensi dasar 3.3. Kemudian untuk kompetisi dasar 4.3 itu kita mengalokasikan waktu di awal bulan November, yaitu 2 pekan. Lanjut ke bawah. Kemudian ada 3.4 yaitu menjelaskan variabel linear kuadrat dan kuadrat itu selama 10 jam pelajaran dengan alokasi waktu 2 pekan di pekan ketiga dan keempat bulan November. Kemudian ada 4.4 yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem ketidaksamaan dua variabel. Jadi kita juga jam pelajaran atau 2 pekan di waktu yang sama. Kemudian di bulan Desember itu akan ada UAS, dan yang dimana kita tahu biasanya kalau selesai UAS itu kita sudah tidak belajar KD yang 4.4 tergabung ke dalam KD 3.4. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Afrida yang sudah menjelaskan mengenai pemetaan atau distribusi KD. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, saran dan kritiknya kami terima. Silahkan kami buka sesi tersebut. Ingin bertanya, Pak? Siapa yang ingin bertanya? Aulia ya? Aulia Nur? Iya. Silahkan. Coba boleh lihat. Iya. Coba boleh lihat tugasnya, Excel-nya. Yang mana? Bagian awal. Oke. Di bulan Juli itu keseluruhannya 5 pekan. Terus apakah libur semester genap kemarin masuk dia ke dalam kalender pendidikan yang ganjil, semester ganjil? Karena setahu saya kalau dia libur semester genap itu dia masuknya di semester kemarin, karena di kalendernya itu kayak istilahnya potongan gitu, potongan dari semester kemarin, semester genap kemarin. Jadi dia kayak keikutan gitu, tapi dia tidak terhitung gitu di semester ganjil ini. Jadi menurut saya dia di situ itu hanya 3 pekan, karena tadi dipaparkan 2 pekannya itu 1 pekan atau 2 pekan yang libur semesternya yang di bulan Juli. Boleh lihat kalendernya mungkin? Oh iya, oke, saya akan tampilin ya, mungkin untuk kalendernya. Tunggu sebentar. Oh, tidak ada di lampiran ya? Bukannya kemarin Ibu menyuruh di lampiran ada ditaruh kalender? Iya, kami lupa menaruh kalendernya. Mungkin sekarang kami lihatkan ya. Coba tunggu sebentar. Baik, ini ya kami tampilkan untuk kalender akademiknya. Mohon maaf belum kami lampirkan di ini. Iya, mungkin bisa diperhatikan.
Bisa dilihat, teman-teman? Oh iya, bisa. Iya, bisa. Iya, bisa dilihat. Oh, berarti dia liburnya cuma sepekan ya, libur yang masuk ke sini bulan Julinya? Ini jadi di bulan Juli ini kan, ini tandanya itu libur semester. Jadi di sini ya cuma sepekan dia. Jadi kami menghitungnya itu 5 pekan kan, karena 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadinya ini kita masukin ke dalam pekan tidak efektif, terus yang ini kita masukin ke dalam pekan efektif. Soalnya kalau sepengetahuan saya kalau libur libur semester genap itu maksudnya kan semester kemarin jadi Julinya terhitung hanya 3 minggu gitu, seperti yang dijabarin sama bibi saya kemarin. Jadi nggak kehitung kalau libur semester genapnya masuk ke semester ganjil yang sekarang. Oke, terima kasih Aul. Karena kami melihat dari kalender akademik ini, jadinya kami ikutin yang di kalender akademik ini. Mungkin sebentar Aulia, ini Aulianur tadi yang tanya ya. Ibu. Iya, ini karena di kalender akademik itu libur semesternya masuk di bulan Juli, ya harus diperhitungkan di situ, tidak bisa diperhitung. Iya. Jadi kalau misalnya, jadi ini kan kelihatan bahwa bulan Juli itu, apalagi kalau ini tanggal 1, 2, 3 itu oleh kelompok 5 dihitung sebagai pekan pertama bulan Juli. Jadi sebenarnya ini kan 3 hari di bulan Juli, 3 hari di bulan Juni. Nah, kalau misalnya bulan Juli dihitung 4 pekan, artinya berarti pekan pertama libur ini berada di bulan Juni. Sehingga kita tidak menghitung sebagai pekan pertama di bulan Juli, berarti liburnya 2 pekan, 1 pekan itu masuk ke bulan Juni, 1 pekan masuk ke bulan Juli. Jadi kita lihat real di kalender akademik ini. Karena di kalender akademik ini masih terlihat di sini ada di arsip ini ada libur untuk semester genap, tapi jatuhnya di bulan Juli, sehingga bulan Juli sendiri itu sebenarnya yang masuk ke semester ganjil tahun berikutnya itu ya hanya sebagian pekan. Tapi ini secara keseluruhan kan menghitung pekannya kan di bulan Juli ini. Nah, jadi ini pekan pertama, kedua ini tidak efektif. Tapi tadi di kelompok 5 ada berapa pekan tidak efektif di bulan Juli ini? 2 atau 3? Yang tidak efektif 2. 2. Nah, kalau di hari pertama coba kembali lagi ke kalender. Ini kan di hari pertama ini ada 3. Ini kan ada arsiran juga ini. Ini kamu hitung sebagai pekan efektif ya? Yang ini Bu, yang saya nah, ini yang pekan ketiga. Pekan ketiga. Ini Bu, kami hitung pekan efektif. Efektif kan ada 3 hari tidak apa namanya? Tidak digunakan untuk pembelajaran. Atau pembelajaran mulai tanggal berapa? Di tanggal bulan 15, Bu. Tanggal 15. Nah, ini biasanya juga belum efektif karena hari pertama masuk itu kalender biasanya kan di awal-awal ini masih ada perkenalan siswa baru dan sebagainya. Biasanya kalau pekan pertama masuk sekolah itu kalau misalnya sama-sama 3 begini lebih efektif, lebih bagus kalau dihitung sebagai pekan tidak efektif ya, begitu ya. Jadi pekan efektifnya hanya ada 2, tidak efektifnya menjadi ada 3. Begitu. Oke, sekaligus mumpung ada kalender akademik, Ibu menyela ini. Tadi kan di Desember itu kan di pekan pertama ini, pekan pertama bulan Desember dan pekan kedua sebagian beberapa hari 2 hari di bulan Desember itu kan pekan kedua bulan Desember kan UAS ya, ujian akhir semester ya. Nah, kemudian di perhitungan pekan efektif tadi, di perhitungan pekan efektif dan tidak efektif tadi, kamu di bulan Desember itu ada 2 pekan yang merupakan pekan efektif. Mana yang kamu hitung 2 pekan sebagai pekan efektif itu? Pekan keberapa? Mohon maaf Bu, ya. Sepertinya keliru itu Bu, karena seharusnya di sana itu kelas tidak efektif kan, kelas meeting. Kelas meeting Bu, seharusnya itu dimasukkan, berarti di Desember itu semua tidak efektif Bu. Iya, ya betul. Oke, kalau gitu sudah sadar salahnya ya, nanti diperbaiki. Oke, silakan lanjut, mungkin ada yang mau bertanya lagi selain awalnya. Bagaimana yang lain? Apakah ada
Mohon maaf Arni, suaranya terputus. Arni? Mohon maaf Arni, suaranya terputus. Saya Ya, Arni, kedengeran? Ya, kedengeran. Silahkan. Ya, silahkan Arni. Ya, kedengeran Arni. Iya, silahkan. Saya masuk. Sudah. Sudah kedengeran soalnya? Bisa balik ke Excel. Bentar. Yang di pekan tidak efektif itu. Pekan tidak efektif. Oh ya. Ini. Nah, mungkin itu di keterangan pekan tidak efektifnya itu kan Juli sama Septembernya itu sembunyi gitu nih. Mungkin itu bisa diperbaiki. Nah, terus mungkin bisa ditulis juga keterangan untuk Juli, September atau Desember itu pekan tidak efektifnya itu pada minggu keberapa, minggu ke-1 kek, kedua kek atau ketiga gitu nih. Terus mungkin juga itu kan kayaknya fontnya itu masih Calibri ya, mungkin bisa disamain sama kayak yang lain itu kayak Times New Roman gitu loh. Baik, Arni, terima kasih atas sarannya, kritik dan sarannya. Mungkin untuk nanti revisinya akan kami perbaiki. Terima kasih banyak Arni. Itu saja atau ada tambahan Arni? Ntar dah saya cari dulu. Oke, terima kasih Arni. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, saran atau tanggapan mengenai kelompok kami, dipersilahkan. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan Arni. Coba balik ke Excel-nya. Oke. Yang di disk KD-nya coba. Nah, itu mungkin untuk yang alokasi waktunya yang pekan 1, 2 yang apa sih? Itu mungkin bisa disamain warnanya. Nah, itu mungkin bisa disamain yang efektif itu warnanya gitu. Mohon maaf Arni, yang mana? Itu loh yang hijau, kuning, oranye. Oh, yang ini. Nah, ya, itu kan keterangannya jadi pekan efektif kan? Iya. Nah, kalau yang lain-lain mungkin beda gitu karena pekannya tidak efektif. Sama mungkin dia bisa dibedain warnanya untuk setiap libur-libur itu. Maksudnya yang ini? Ya. Ini kan itu yang liburan-liburnya, yang tidak efektifnya ya? Iya, yang tidak efektif. Ini yang pekan pertama dan kedua bulan Juli itu libur apa itu? Bisa coba dilihat keterangannya? Yang mana? Yang pekan pertama? Ya, bulan Juli sama kedua. Ini libur semester. Ini libur semester, ini mid semester, ini ulangan semester. Oh ya dah, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Arni atas sarannya dan kritikannya. Mungkin kami akan tampung dan akan kami evaluasi untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah ada yang tambahan jam juga Okta di arsiran pekan efektifnya? Yang ini? Oh, yang ini. Itu ya ditambahin misalnya 5 jam gitu. Oke. Terima kasih Aulia Nur atas masukannya. Baik, apakah ada yang lain lagi teman-teman mengenai saran, masukan atau pertanyaan? Bagaimana? Apakah sudah tidak ada? Baik, jika sudah tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan dan juga kritik saran.
Semoga kedepannya kami bisa memperbaikinya dan juga bisa menjadi perbaikan untuk kita semua. Baik, mungkin saya akan langsung saja serahkan kepada Bu Sri Patmi untuk memberikan kritik atau saran untuk kelompok kami. Bu, kami persilahkan. Permisi, Bu. Apakah ada Bu Norma? Ya, mungkin dari saya dulu deh ya. Mungkin Ibu sedang Ibu. Ya, tadi sudah bagus ya, banyak masukan dari teman-temannya. Kemudian juga sudah sadar ya ada kesalahannya di mana untuk kayak tadi perhitungan jamnya juga itu ya. Nah, untuk teman-teman yang lain juga sebagai catatan nanti dicek lagi ya, yang mungkin ngambil SMA juga untuk jam pengalinya itu ya dicek lagi apakah sudah benar 4 atau 5 gitu ya. Nah, tadi kalau untuk pekan-pekan yang kayak di Desember juga tadi sudah dikomentari oleh Ibu Sri Patmi. Nah, untuk yang di PPE mungkin sedikit tambahan dari saya itu selain tadi kan udah ada masukan dari teman-temannya ya, di bagian jumlah jam pelajaran itu di kolomnya JJP ada baiknya kalau langsung dibuatkan hasil akhir hitungannya. Ini kan masih 5 kali 3, 5 kali 4 gitu ya. Jadi biar sekalian kelihatan. Jadi JPP yang di sheet-nya PPE, kemudian ketika pindah di distribusi KD, nah alokasi waktu di sini kan langsung kelihatan sesuai dengan JJP-nya ini. Di situ ya, di Julinya nanti ada bisa langsung mudah terlihat di situ. Misal dibuat gitu ya untuk ngitungnya. Nah, kemudian ini nanti dilengkapi ya seperti teman-teman yang lain. Saya lihat tadi udah lumayan bagus ya, lengkap. Jadi ada cover, identitasnya yang jelas. Karena kalau misal ini saya nggak punya catatan nama kelompoknya yang kemarin itu ya, saya bingung nyari kelompok 5 ini siapa orangnya, yang punya siapa gitu. Karena nggak ada di sini, nggak ada di di halaman sebelah manapun nggak ada identitasnya kalian nih. Belum bertuan ini tugasnya. Bu, ya. Maaf Bu. Nanti maaf Bu. Ini jadi nggak bertuan, ini teman-teman yang lain malah bisa ngakuin juga itu punya kami Bu. Nah, gitu nanti. Ya. Kemudian lampirannya tadi juga. Nah, untuk masalah warna tadi udah dikomentari sama teman-temannya. Nanti mungkin di bagian bawah tadi kan dari yang kelompok tadi berapa ya? Kelompok 1 ya tadi ya? Udah kelompok 1. Udah di apa tadi ya, udah ada masukan, jadi punya kalian nanti akan ditambahin 1 KD lagi ya, jadi bagi 2 sama 1. Ini dari yang 3.4 nanti ditambahin lagi 3.5 dan 3.5 ya. Kemudian untuk seperti lagi di bagian paling akhir nanti ditambahkan 1 baris lagi untuk secara eksplisit menyatakan di situ ada alokasi waktu cadangan. Jadi langsung kelihatan juga di distribusi KD-nya itu bahwa ada 1 alokasi waktu cadangannya adalah berapa. Nah, itu boleh kalian nanti plotkan di misalnya di akhir-akhir sebelumnya UAS misal itu untuk khusus alokasi waktu cadangan. Kalau penggunaannya di dalam pembelajaran selama 1 semester itu kan boleh dicomot misalnya di awal atau di tengah. Nah, tapi setidaknya sudah punya di situ ada ditempatkan gitu maksudnya. Ini kan yang ditempatkan baru pembagian waktu untuk yang kompetensi dasarnya yang memang ada KD misal 3.1, 4.1 dan seterusnya. Nah, alokasi waktu cadangannya perlu juga masuk di situ. Jadi perlu diplotkan di minggu efektifnya atau pekan efektif di situ. Bu, izin bertanya boleh Bu? Ya.
Ya. Berarti nanti waktu cadangannya itu akan kita buatkan juga seperti keterangan berarti ditambahkan di dalam keterangan itu, dan untuk waktu cadangannya itu diselipkan di pekan efektif itu, Bu ya? Jadi bukan di bagian keterangan, tapi masih di dalam satu tabel. Nanti ditambah, misalnya ini kan nomornya punya kalian baru sampai nomor 8. Iya, Bu. Nah, tambahkan lagi nomor 9. Nah, tapi di situ isinya bukan kompetensi dasar 3.5, itu cukup tulis saja alokasi waktu cadangan, atau dibuat apa namanya nih ya, ada border yang lebih tebal untuk membedakan yang dari 8 ke 9 gitu misalnya, terus 9-nya alokasi waktu cadangan. Nah, nanti dilihat di pekan belum, alokasi waktu dulu, alokasi waktu pekan cadangannya berapa, ditulis di situ juga kan. Kemudian di antara bulan Juli sampai bulan Desember yang kalian buat di tabel ini, nanti diplotkan, ikut arsiran pekan efektif. Untuk yang alokasi waktu cadangan itu, kalian letakkan di sebelah mana. Misal di akhir-akhir November ini, itu diarsirkan untuk yang alokasi waktu cadangan, misal. Gitu. Jadi seperti kalian bikin untuk yang KD, tapi dia alokasi waktu cadangan gitu. Bisa dipahami? Nggih, Bu, bisa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Tadi kalau untuk yang di dalamnya pekan efektif diberi keterangan waktu tadi sudah ya, jadi disampaikan oleh temannya. Mungkin itu dari saya. Apakah ada tambahan lagi dari Ibu Sri Fatmi, Bu? Ya, ada sedikit, Mbak Bu Nurmah ya. Minta tolong ditampakkan lagi filenya, di-share lagi, terutama di distribusi perhitungan pekan efektif tadi. Nggih, Bu. Iya, ini filenya enggak ada yang punya ini. Nggih, Bu. Orang enggak ada cover, enggak ada. Bisa diklaim, Bu. Ya, enggak ada yang punya. Silakan di-share dulu, Mbak. Nggih, Bu. Yang yang PPE. Nggih, Bu, ini. Iya, bisa dibesarkan sedikit, Mbak. Tayangannya bisa digeser dulu ya, lagi Ibu enggak bisa melihat. Kurang besar, kok malah kecil, besar. Oh, balik lagi. Dibesarkan lagi tadi udah agak besar. Geser lagi, ditambah, di plus dulu, di plus. Plus, yuk, di plus kemudian digeser ke, nah, terima kasih ya. Oke. Kok juga nggak ada yang nyermati temannya ya? Ini kan kelas 10 ya? Nggih, Bu. Kelas 10 semester ganjil. Ini dapat dari mana 5 ini? Apa maksudnya 5 nih? Nggih, Bu, itu salah, Bu. Ya. Waktunya tadi sudah di Bu, sudah ini juga, ini kan juga harus berubah. Ini tidak ada pekan yang efektif di bulan Desember. Jadi kalau begitu totalnya ini tidak sekian. Kemudian digeser ke atas sedikit. Sorry, Ibu salah. Geser ke bawah. Ibu mau lihat keterangannya. Nah, ini September ada penilaian KD bersama. Artinya apa? Jadi di dalam kalender akademik itu dibilang penilaian KD bersama atau mid semester, Bu. Oh ya, mid semester, maksudnya sama dengan mid semester. Karena penilaian KD itu kan masuk di alokasi waktu efektif kan. Jadi uji kompetensi, KD itu kompetensi kan, kompetensi dasar. Uji kompetensinya itu tiap KD itu di akhir waktu yang dialokasikan tiap KD itu ada uji kompetensi dan ada remedi. Nah, jadi begitu ya. Ini keterangannya karena kalian pakai pakai Excel ini karena Septembernya tidak kelihatan. Bulan Juli, bulan apa, coba sedikit diperbaiki ya. Desembernya, nah itu jadi diatur lah penulisannya supaya nampak. Nah kemudian
Bentar. Kalender akademik tadi sudah. Nah, oke, itu jadi nanti kalian dapat lagi tambahan 1 KD 3.5 dan 4.5 itu masuk di kelompokmu ya, bukan masuk di kelompok 1 tapi masuk di kelompok 5. Nah, nanti di di pendistribusian KD seperti yang disarankan Bu Nurma, paling bawah itu ya dieksplisitkan waktu cadangannya berapa jam pelajaran, itu jadi diambil dari sini. Ya, diambil dari sini. Yang jelas ini salah 105 ini ya. Iya, Bu. Oke, cukup mungkin. Nah, cukup. Oke. Silakan. Cukup Bu Nurma. Nah. Oke, Bu. Baik, kelompok 5 boleh ditutup dulu presentasinya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Norma dan Bu Sri Patmi dan juga teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kami dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan juga terima kasih kami ucapkan untuk saran dan pertanyaan dari teman-teman karena itu sangat membangun kami dan juga dari Bu Norma dan Bu Sri Patmi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, karena waktunya masih panjang, kita lanjut lagi nggih Bu? Kita panggil. Ya, lanjut kelompok 3. 3, nggih. Ya. Baik, kelompok 3 ini pesertanya ada 4 orang ya ternyata. Anissa Aprilia, Aulia Nur, Aulia Alfianita, kemudian Bunial Hawarizmi. Izin share screen, Bu. Iya, oke, silahkan diambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai PROMES. Di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Anissa Aprilia, yang kedua ada Aulia Alfianita, yang ketiga ada saya sendiri Aulia Nur, dan yang keempat ada Bunial Khawarizmi. Selanjutnya, Cak. Atasin dikit, Cak. Ya. Jadi di sini kita mengambil kalender akademik dari sekolah SMPN 2 Mataram, mata pelajaran matematika, kelas 9 semester ganjil, tahun pelajaran 2001-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 pada SMP itu ada 5 jam dalam sepekan. Pada bulan Juli, keseluruhan pekannya seharusnya ada 5, karena tadi libur semester genapnya yang libur semester genapnya masuk juga ke bulan Juli, tapi karena saya pikir tidak dianggap untuk semester ganjil ini, jadi saya tidak masukkan. Jadi ini kesalahan kami, seharusnya di sini ada 5 pekan. 5 pekan. Pekan tidak efektifnya seharusnya 3 pekan. Di sini saya taruh 1 pekan karena yang saya pakai hanya 3 pekan. Terus kemudian pekan efektifnya ada 2 pekan, di mana jumlah jam pelajarannya 2 dikali 5 yaitu 10 jam. Terus kemudian Agustus terdapat 4 pekan dalam keseluruhan, di mana pekan tidak efektifnya 0, pekan efektifnya 4, jumlah jam pelajarannya 4 dikali 5 yaitu 20 jam. Terus kemudian bulan September keseluruhan pekannya 5, tidak efektifnya 1 pekan, pekan efektifnya 4 pekan, jumlah jam pelajarannya 4 dikali 5 yaitu 20 jam. Lanjut ke bulan Oktober, pekan keseluruhannya ada 4 pekan, tidak efektifnya 0
0, pekan efektifnya ada 4 dikali 5, jumlah jam pelajarannya 4 dikali 5, 20 jam. Terus kemudian bulan November, jumlah pekan keseluruhannya ada 4 pekan, pekan tidak efektifnya 0 pekan, pekan efektifnya 4 pekan, jumlah jam pelajarannya 4 dikali 5 yaitu 20 jam. Terus lanjut ke bulan Desember, jumlah keseluruhan bulan Desember ada 5 pekan, pekan tidak efektifnya 4, pekan efektifnya ada 1 pekan, jumlah jam pelajarannya 1 dikali 5 yaitu 5 jam. Jadi jumlah keseluruhan pekan pada bulan Juli sampai bulan Desember atau 1 semester yaitu ada 25 pekan, pekan tidak efektifnya ada 6 pekan, dikali 5 jam yaitu 30 jam yang tidak efektif. Terus yang efektifnya ada 19 pekan, dikali 5 jam per pekan, maka pekan efektifnya 95 jam. Jumlah jam pelajarannya dari 1 semesternya yaitu 95 pekan. Seperti tadi 19 dikali 5, 95, dikurang 5 jam ada 5 jam adalah untuk jam cadangannya. Jadi kita gunakan jam efektifnya 90 jam. Nah, di sini ada keterangan pekan tidak efektif pada bulan Juli, yaitu seharusnya dari pekan 1 sampai pekan ketiga, karena tadi ada kesalahan seharusnya 5 pekan, yaitu ada kegiatan libur semester genap sama kegiatan MPLS tahun pelajaran 2001-2022. Lanjut di bulan September, ada pada pekan keempat, yaitu kegiatan mid semester ganjil. Terus ke bulan Desember, pekan keduanya ada ulangan umum semester ganjil tahun pelajaran 2001-2022. Pekan ketiganya ada kelas meeting. Pekan keempat dan pekan kelimanya ada libur akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, distribusi kompetensi dasar akan disampaikan oleh teman-teman saya pada bulan Juli dan bulan Agustus akan disampaikan oleh Anissa Aprilia. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Aulia-Nur. Jadi di sini saya akan menjelaskan distribusi KD pada bulan Juli dan Agustus. Jadi yang pertama, KD 3.1, di sini kita mengalokasikan waktu 10, di mana akan diterapkan pada pekan kedua dan pekan ketiga bulan Juli. Kemudian untuk KD 4.1, kita juga mengalokasikan waktu 10, yang akan diterapkan pada bulan Agustus pada pekan pertama dan pekan kedua. Nah, kemudian ada KD 3.2, itu kita alokasikan waktu juga 10, yang mana kita terapkan pada bulan Agustus di pekan ketiga dan keempat. Di sini semuanya kita gunakan 5 jam pelajaran. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya pada bulan September dan Oktober akan disampaikan oleh teman saya Aulia Alvenita. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan jelaskan untuk kompetensi dasar 4.2 akan diterapkan alokasi waktu 10 jam di mana dilaksanakannya pada pekan pertama dan kedua September. Selanjutnya, untuk KD 3.3 akan dialokasikan waktu sebanyak 5 jam dan dilaksanakan pada pekan ketiga pada bulan September. Sedangkan pada pekan keempat bulan September akan diadakan PTS atau penilaian tengah semester. Selanjutnya adalah KD 4.3, alokasi waktunya adalah 5 jam dan dilaksanakan pada pekan kelima bulan September. Untuk KD 3.4 akan dilaksanakan pada bulan Oktober pekan pertama dan alokasi waktunya adalah 5 jam. Selanjutnya adalah KD 4.4 akan dilaksanakan pada bulan Oktober, yaitu pada pekan 2 dan pada pekan 3, sehingga alokasi waktunya adalah 10 jam. Dan yang untuk KD 3.5 akan diterapkan alokasi waktunya 10 jam, di mana akan dilaksanakan pada pekan pertama bulan Oktober dan pada pekan keempat bulan Oktober dan pekan pertama bulan November. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bunial.
Oke, untuk pekan November dan Desember akan disampaikan oleh Bu Nial. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk saudari moderator yang telah memberikan kami kesempatan. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai di bulan November dan Desember, di mana 3.5 tadi pekan pertama yaitu digunakan di bulan November untuk KD 3.5. Untuk di bulan Desember sendiri ada 4.5, yaitu di sini alokasi waktu 15 jam karena kelompok kami menganggap IPK pada 4.5 ini lumayan banyak, yaitu terdapat 4 IPK dan di 3.5 ada 4 IPK dan 4.5 ada 1 IPK. Jadi kami mengambil alokasi waktu sebanyak 15 jam, di mana di bulan Desember ini juga ada 1 pekan efektif, yaitu pada KD 4.5. Kemudian untuk pekan yang tidak efektif ada penilaian akhir semester, ada juga kelas meeting dan libur akhir semester. Jadi di mana moderator pernah tadi menjelaskan ada waktu cadangan yaitu sebanyak 5 jam, kami menuliskan di bulan Desember waktu cadangan sebesar 5 jam. Mungkin sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok kami. Nah, di sini jadi jumlah jam pelajaran untuk seluruhnya ada 95 jam, ditambah dengan waktu cadangan, sudah termasuk waktu cadangan. Jadi di bawahnya sudah ada dipaparkan mengenai jam pelajarannya. Jadi untuk yang warna kuning untuk libur MPLS, terus kemudian warna biru pelaksanaan PTS, kemudian warna biru untuk PTS dan PAS, terus warna pink untuk pekan tidak efektif kelas meeting, dan pekan warna abu untuk pekan tidak efektif untuk libur akhir semester ganjil. Baik, itu hasil kerja kelompok kami. Silahkan untuk teman-teman, mungkin ada kritik dan sarannya, kami persilahkan. Mari teman-teman, untuk kritik dan sarannya kami persilahkan. Jika memang tidak ada, saya serahkan kepada Ibu Norma dan Ibu Fitri. Waktu dan tempatnya kami persilahkan, Bu. Baik, Bu Norma? Ya, Bu Norma mungkin lagi ke belakang atau kemana? Ibu dulu ya. Baik, coba digeser lagi Mbak Anissa. Digeser atau di PPE? Ya, PPE Mbak, di PPE dulu. Oke. Ini di jumlah ini di baris terakhir ini ya. Baris terakhir kan jumlah. Ini 25 itu jumlah banyak pekan keseluruhan. Kemudian di pekan tidak efektif, ngapain dituliskan 5 kali berapa ini, untuk apa ini? Ini yang dimaksud jumlah ini kan jumlah dari pekan tidak efektif ada berapa? Oh iya, Bu. Iya, kenapa ada? Yang ini juga ya, yang ini juga kenapa ada perkalian begini ya? Ini tidak usah ada perkalian, ini kan yang dimasukkan kan jumlah pekan efektifnya berapa. Kemudian di sini ini dijumlahkan aja berapa ya, enggak usah dikurangi 5 dulu. Nah, karena nanti kan juga di distribusi KD ya, maaf juga kemarin Ibu ngasih contoh hanya tuliskan ya, kalau misalnya alokasi waktunya itu
untuk waktu cadangan 5 berarti yang didistribusikan di KD-KD ya 90 dikurangi 5 gitu. Tapi di sini nggak usah dituliskan begini ya. Dijumlahkan aja ya, dijumlahkan aja. Nah, jumlah 95 nanti 95 itu nanti harus sama dengan seperti yang ada di di jumlah distribusi KD ya. Gitu ya. Nah, kemudian ini sudah keterangannya ya. Coba yang begini ini jangan rata, jangan tengah gini ya. Lebih bagus mungkin kalau judul kolomnya bolehlah di tengah. Ini bukan judul kolom ya, bukan judul kolom ya. Nah, oke, paling nggak ada judul kolomnya, jadi di pinggir aja. Nah, demikian juga coba di slide distribusi KD. Nah, ini juga begitu. Narasi KD-nya ini jangan tengah begini ya. Mungkin lebih cantik kalau di rata kiri kemudian dikasih supaya ini ada nomornya. Jadi nanti tulisannya semuanya rata di bawahnya nomor itu. Oke, kemudian seperti saran saya waktu kelompok 1 presentasi tadi, ini alokasi waktu untuk KD 3 titik dan 4 titik ini jadikan satu saja, tidak usah dipisahkan, ya, tidak usah dipisahkan. Jadi nanti arsirannya di sini dari sini sampai gitu ya. Ini juga dari atas begitu. Paham maksud Ibu? Digabung jadinya Bu ya? Ya digabung ya, karena di lapangan di kenyataannya bahwa IPK yang berkaitan dengan KD 3 dan IPK yang berkaitan dengan KD 4 ini bisa saja pelaksanaan pembelajarannya itu dalam satu kali pertemuan, karena yang keterampilan ini ada kaitannya. Jadi kalau gini, jadi ini kan KD 3 itu kan berkaitan dengan aspek kognitif, di mana di sini adalah penemuan konsep dan prinsip. Nah, kalau konsep dan prinsip ini sudah ditemukan, ini dikaitkan dengan keterampilan untuk menggunakan konsep dan prinsip itu yang langsung di hari itu juga. Dan kadang-kadang keterampilan ini kan membuktikan prinsip itu kan termasuk keterampilan. Ya, jadi ini dijadikan satu aja. Nggih, Bu. Dijadikan satu, jadi nanti ya bloknya sampai situ, ya, begitu. Baik, itu aja tambahan dari Ibu. Coba saya lihat lagi masih ada. Ya, penulisan rata kiri. Alokasi waktu. Nggih, terima kasih Bu. Ya. Baik, cukup. Mungkin Bu Norma sudah ada di ruang ini. Sepertinya Bu Norma tidak ada, Bu. Ya, ada? Ada, Bu. Ya. Ada tambahan Bu Norma? Baik, sepertinya nggak ada tambahan dari Bu Norma, Mbak. Ya, silakan ditutup aja dulu. Nah, ya, karena Bu Norma ini agak kurang sehat hari ini. Mungkin lagi ke belakang atau kemana ya. Silakan ditutup, Mbak Nur. Tadi Nur kan yang jadi moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Itu saja. Itu presentasi, itu hasil kerja kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan, akan kami perbaiki. Terima kasih atas sarannya, Bu. Iya. Akan perbaiki. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu satu kelompok lagi yang presentasi ya. Saya minta kelompok 9 untuk presentasi. Ada Atika Firdaus, Baik Elina, dan Kamelia. Silakan bersiap-siap. Kelompok 9 ya. Ibu.
Langsung saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja tugas yang kedua, yaitu program semester. Di sini adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Atika Firdaus, yang kedua ada Bayi Elina Azhari, dan saya sendiri Kamili Apriya Saputri. Selanjutnya, Tik. Nah, di sini kami menggunakan kalender akademik dari sekolah SMPN 1 Praia Tengah, mata pelajaran matematika, kelas 8, semester ganjil, tahun ajaran 2021-2022. Nah, di sini ada tabel perhitungan atau analisis pekan efektif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini pada bulan Juli, ini banyak pekan keseluruhannya itu ada 5 pekan, dan pekan efektifnya ada 3 pekan tidak efektif, yaitu pada tanggal 1 sampai 10 Juli, libur akhir semester, dan tanggal 12 sampai 14 Juli ada HPMS atau MPLS, dan pekan efektifnya itu ada 2 minggu, dan untuk jumlah jam pelajarannya itu 5 kali 2, yaitu 10 jam, karena di sini alokasi per minggunya untuk 1 minggu itu ada 5 jam, makanya kita menggunakan 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, untuk bulan Agustus, di sini ada 5 pekan, dan pekan tidak efektifnya itu tidak ada, dan pekan efektifnya itu 5 minggu, jumlah jam pelajarannya itu 5 kali 5, 25 jam. Nah, untuk bulan September di sini ada 4 pekan, yang dimana pekan tidak efektifnya itu ada 2 minggu. Minggu pada tanggal 13 sampai 18 September itu ada penilaian tengah semester, dan tanggal 27 sampai 30 September itu ada asesmen nasional. Nah, untuk pekan efektifnya itu ada 3 minggu, jumlah jam pelajarannya itu ada 5 kali 3, 15 jam. Nah, kemudian di bulan Oktober itu jumlah keseluruhan pekannya ada 4 pekan, dan pekan tidak efektifnya di sini tidak ada. Pekan efektifnya 5 minggu, dan jumlah jam pelajaran 5 kali 5, yaitu 25 jam. Kemudian di bulan November di sini banyak keseluruhan pekannya itu ada 5 pekan, dan pekan tidak efektifnya di sini tidak ada. Dan pekan efektif ada 5 minggu, dan jumlah jam pelajarannya itu 5 kali 5, 25 jam. Nah, yang terakhir itu di bulan Desember, di sini banyak keseluruhan pekannya ada 4 pekan, yang dimana pekan tidak efektifnya 3 minggu, pada tanggal 1 sampai 7 Desember di sini ada penilaian akhir, dan tanggal 20 sampai 31 di sini ada libur semester ganjil, dan pekan efektifnya di sini ada 2 minggu, dan jumlah jam pelajarannya di sini ada 10 jam, yaitu 5 kali 2. Nah, di sini jumlahnya untuk keseluruhan pekannya itu ada 27 pekan, dan untuk keseluruhan banyak pekan tidak efektifnya di sini ada 8 minggu, dan pekan efektifnya di sini ada 23 minggu, sehingga jumlah jam pelajaran yang di sini adalah jumlah jam pelajaran dikurangi waktu cadangannya itu 10 jam, yaitu 100 jam. Sekian dari saya, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bayi Elina Azhari. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemetaan atau distribusi KD. Untuk yang pertama yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Dengan alokasi waktu yaitu 20 jam pelajaran yang dimulai dari pekan ke-4 dan pekan ke-5 pada bulan Juli, dan juga pekan pertama dan pekan kedua pada bulan Agustus. Yang kedua yaitu untuk KD 3.2 dan KD 4.2 dengan alokasi waktu 20 jam pelajaran yang dimulai dari pekan 3 dan ke-4 dan ke-5
bulan Agustus, dan juga pekan pertama pada bulan September. Yang ketiga yaitu KD 3.3 dan KD 3 dan KD 4.3. Yang dimana dengan alokasi waktu 15 jam pelajaran yang dimulai pada pekan ketiga bulan September dan pekan pertama dan kedua bulan Oktober. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika. Selanjutnya pada KD 3.4 dan KD 4.4 dialokasikan waktu sebanyak 25 jam diadakan pertemuan pada pekan ke-3 bulan Oktober sampai pekan ke-3 bulan November. Selanjutnya KD 3.5 sampai 4.5 itu diadakan pekan ke-4 bulan November sampai pekan ke-3 bulan Desember. Sebelumnya mohon maaf, kami lupa mengarsir untuk pekan UAS di pekan ke-5 bulan November, dan kami salah mengalokasikan waktu pada bulan Desember yang sebenarnya tidak ada pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kritik, atau mengasih saran, kami persilahkan. Saya izin masuk. Iya, silakan Okta. Mungkin di yang PPE. Nah, itu ya tadi juga saran dari Ibu dan juga kelompok saya juga salah tadi yang di jumlah jam pelajarannya itu seharusnya itu dikalikan 4. Izin jawab ya, Okta. Oh, SMP ya? Iya. Oh, astaga, iya. Iya, Mohon maaf, saya kira SMA. Mohon maaf, saya kira SMA. Oke, iya. Berarti untuk kalau gitu berarti untuk yang di tabel jumlah itu berarti langsung dikurangin dengan cadangan ya? Yang itu. Ya. Iya, kita langsung kurangin. Soalnya tadi tak kirain salah itunya. Itu aja sih. Maaf ya. Ya udah, makasih. Sama-sama, Okta. Ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya? Jikalau tidak ada, kami serahkan ke Ibu Sri Patmi dan Bu Norma. Izin bertanya. Apa bedanya minggu sama pekan? Apa bedanya minggu sama pekan? Nggak ada. Disamain sama-sama pekan? Atau dia memang sengaja ada sama minggu? Ya mungkin kita salah, Eleanor. Besok kita perbaiki lagi. Ada yang lain? Jika tidak ada, saya serahkan langsung ke Ibu Sri Patmi atau Bu Norma. Bu. Oke, ya baik Mbak, terima kasih. Nah, ini mumpung masih ada di sini, di BPE ini ya, kata pekan ini enggak usah dituliskan, membuat rame. Di sini kan udah judulnya kan udah judul kolomnya banyak pekan keseluruhan, ya langsung aja tulis 5. Iya, oke, kata pekannya dihilangkan. Demikian juga kata minggu
kata minggu dihilangkan saja, kan sudah ada pekan. Ya, kita gunakan istilah pekan saja ya, jangan minggu ya. Nah, di kalender juga kita sudah mulai merubah hari Minggu diganti dengan hari Ahad ya. Hari Ahad. Oke, baik. Jadi kata minggu ini minggu sama pekan dibuang aja. Kemudian di sini juga langsung dijumlah aja, nggak usah dikurangi 10. Nanti 10-nya ini nanti ada enggak di distribusi KD tadi? Waktu cadangan 10 di kolom paling bawah ada enggak dituliskan? Coba dilihat. Tidak ada, Ibu. Ya, ditambahkan ya. Ditambahkan. Jadi alokasi waktu cadangan di distribusi KD. Jadi ini dituliskan aja langsung 110 gitu, jadi dikurangi 10 tidak perlu. Nah, kemarin Ibu mencontohkan itu kan maksudnya waktu menjelaskan bahwa untuk distribusi waktu yang dialokasikan ke per KD itu harus jumlah yang ada ini dikurangi dengan waktu cadangan gitu. Nah, kemudian di distribusi KD coba distribusi KD nanti di baris paling bawah ditambahkan alokasi waktu cadangan atau waktu cadangan gitu, waktu cadangan alokasi waktunya ditulis di sini. Coba digeser sedikit, geser ke atas, geser ke atas, geser ke atas. Nah, jadi baris paling bawah itu ya, baris paling bawah nanti ada waktu cadangan, kemudian waktu cadangan itu alokasi waktunya berapa. Nah, di sini ya, nanti di baris terakhir itu ditambahkan setelah poin 5 itu ada 6 itu bukan KD tapi alokasi waktu cadangan, di waktu cadangan di alokasi waktu dituliskan 10 begitu. Nah, kemudian ditambahkan lagi satu baris lagi jumlah. Maksudnya supaya ini jumlahnya semuanya cocok dengan di jumlah di PPE, kemudian di tiap-tiap pekan ini jumlahnya waktunya sudah jelas, yaitu waktu setiap pekan ada 5. Nah, digeser ke atas sedikit, Sudah, Ibu. Sudah full ini? Iya. Sudah full? Ya. Iya. Oke, baik. Sekarang ini kan bulan Desember, ini kan pekan pertama ya, bulan Desember pekan pertama ini apa? Itu sebenarnya Ibu masuk ke materi yang 3.5 sama 4.5, tapi salah pengarsirannya Ibu. Sebenarnya yang Desember pekan pertama ini diarsirnya itu di November pekan kelima, Ibu. Yuk, ujian Untuk semesternya. PTS. Coba lihat kalender akademiknya. Ini loh yang di arsir biru tebel panjang itu apa ini? Yang ini. Yang ini, Bu. Ini yang panjang ini, yang panjang biru panjang ini apa? Untuk yang ini sebenarnya untuk pekan UAS, Ibu, tapi salah tempat taruhnya, Ibu. Salah tempat taruhnya, mestinya di mana tempatnya? Sebenarnya di November pekan kelima. Coba lihat kalender akademiknya. Coba dilihat kalender akademiknya. Desember. Di mana? Di November apa di Desember? Di Desember, Ibu. Lah iya kan benar berarti kamu narsirnya di situ. Kenapa kamu bilang salah? Ya karena saya ngitungnya yang di Desembernya ini 4 pekan, Ibu. 4 pekan ini dari mana? Dari tanggal. Oh, ini dari pekan ini 1, 2, 3. Nah, ini. Ya. Kemudian yang ini yang 3 hari itu kamu hitung efektif apa tidak efektif? Yang mana, Ibu? Yang ini. Yang di kalender ini kan ada 2 hari ya. Nah, ya. Oke. Ini kamu hitung efektif apa tidak efektif? Efektif, Ibu. Untuk apa efektifnya? Kegiatan apa? Apa ada pembelajaran di situ? Setelah UAS? Tidak ada. Setelah UAS ada pembelajaran enggak? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Sekarang coba kembali kamu ke distribusi. Di slide distribusi. Oke. Nah, ini kan kamu masih ada pembelajaran. Iya. Iya, berarti di mana ketidak tepatannya? Nah, jadi di bulan Desember, di PPE juga di bulan Desember adakah pekan efektif? Di bulan Desember? Ada, Ibu. Ada. Nah, ini kan tidak menjadi pekan efektif. Nah, ini juga kamu November itu pekan efektifnya 5 pekan. Padahal kamu menghitung tadi di bulan November itu ada pekan untuk UAS. Nah, untuk UAS itu kan nggak efektif. Jadi pekan untuk UAS dan untuk UTS itu menjadi pekan tidak efektif, Mbak. Karena apa?
Ya, karena kan tidak ada pembelajaran. Yang dimaksud pekan efektif di sini itu adalah pekan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kalau UTS sama UAS terjadwal tidak ada pembelajaran, hanya ujian aja, berarti kan tidak efektif. Nah, ini di bulan November ini kan kalian menghitungnya semua pekan ada November ada 5 pekan, tidak efektifnya kosong, kemudian efektifnya 5 pekan. Nah, 5 pekan. Sementara kamu tadi menghitung di yang 3 hari di bulan November, 3 hari di bulan Desember, kamu hitung masuk sebagai pekan bulan November, dan November itu pekan terakhir itu kegiatan UAS, ujian akhir semester. Paham maksud Ibu? Paham, Ibu. Ya, jadi ada kekeliruan di situ, jadi diperbaiki, dan nanti mungkin jumlah jam pelajarannya itu tidak sampai 110 karena ini kan berkurang, ini 2, berkurang 10, berkurang lagi 5, ya kan? Kemudian September 2 pekan ini untuk kegiatan apa? Penilaian tengah semester, ya kan? Nah, ya. Nah itu kan, nah ini kan nggak efektif. Nah, ya jadi terlalu banyak kamu jumlah jam pelajarannya itu terlalu banyak sehingga kamu mendistribusikan di sininya akhirnya akan kehabisan waktu, ya kan? Ya, jadi pekan-pekan setelah ujian akhir semester itu tidak dihitung sebagai pekan efektif. Tadi di kelompok sebelumnya kan menuliskan untuk class meeting. Class meeting itu biasanya untuk lomba-lomba, ya kan? Macam-macam lomba di situ gitu. Sambil menunggu pembagian rapot. Gitu ya? Iya, Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ibu, silakan nanti diperbaiki lagi. Oke. Baik. Nah, ada Bu Nurma. Enggak, Bu. Ya, Maafin silakan. tadi. Ya. Enggak apa-apa. Mungkin ada tambahan, kalau mungkin tidak ada tambahan ya. Dikit aja ini Bu, Ya, mungkin bisa ditambahkan untuk keterangan arsir warna masing-masingnya ini, distribusi. Jadi ini pembaca tabelnya ini kan jadi nggak bertanya-tanya, kebetulan kita presentasi ketemu sama pembuatnya Bu ya. Ya. Kalau misalnya tidak kan mencari-cari apa warna biru dongker ini, warna abu-abu ini apa gitu. Jadi teman-teman nanti silahkan ditambahkan ya, mungkin bisa di bawah tabelnya keterangan dari masing-masing warna ini apa, atau diberi misalnya tulisan di tengahnya sini juga ya, misalnya UAS kah apa gitu ya di situ. Kemudian sama ini yang di bagian kompetensi dasarnya itu untuk yang 3 bawahnya 4.1 berarti itu ya, itu, dan yang di nomor berapa tadi ya, 4.1 dan di 4.4 kalau nggak salah ini, itu nanti silahkan diperbaiki, dia kepotong itu kayaknya yang dikumpulkan di kami. 4.1-nya nampak ya. Nah ya nih, coba lihat 4 yang di kolom 4. Nah ya. Ya. Oke, biar nggak kelihatan kepotong gitu nanti kalimatnya. Ini usah dihilangkan. Baik, mungkin itu saja tambahan dari saya. Baik. Terima kasih Bu. Ya, baik, makasih Bu Nurma ya. Baik, itu tambahan dari kami, jadi silakan diperbaiki. Nah, saya serahkan kembali ke kelompok 9 untuk menutup kegiatan presentasinya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas masukan dan saran Ibu dan teman-teman. Semoga masukan dan saran yang Ibu berikan tadi bisa kita perbaiki di revisi selanjutnya. Sekian dari kelompok saya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gitu ya. Jadi untuk 4 kelompok yang sudah presentasi, yaitu kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, dan kelompok 9, silakan segera diperbaiki. Ya, ada yang perbaikannya banyak, ada yang sedikit. Nah, segera dikirim, nanti biar dibuatkan tempat di daring untuk pengumpulan revisi tugas yang kedua ini. Nanti ditulis saja R1 T2, nah, kemudian nama kelompok, kemudian biasa P3M, kemudian kelas kalian.
R1 T1. Nah, nanti kalau misalnya nanti kan yang belum presentasi juga boleh merevisi. Jadi yang belum presentasi, kalau dari presentasi tadi betul-betul memperhatikan, ya, memperhatikan maksud saya, memperhatikan presentasi temannya, kemudian memperhatikan masukan-masukan dari temannya, dari saya dan dari Bu Norma, pasti tahu di mana ketidaktepatan dari menghitung. Nih, terutama yang sudah kita sarankan, ya, perhitungan waktu efektif dan sebagainya. Kalau pekan depan yang presentasi masih ada kesalahan di situ, nah Ibu bisa menyimpulkan kalian tidak memperhatikan waktu presentasi hari ini, ya. Jadi untuk ada 6 kelompok yang belum presentasi, nanti dilanjutkan presentasinya pekan depan, ya. Pekan depan masih presentasi lagi, tapi ya itu tadi dicek lagi tugasnya. Kalau misalnya memang perlu tahu kesalahannya, silakan diperbaiki, ya. Baik, terima kasih. Nah, ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Aulia. Tadi untuk kelompok 3, Bu, untuk KD-nya itu semuanya digabung, Bu, alokasi waktunya bukan hanya KD 3.1 dan 4.1 saja. Ya, Bu? Digabung antara KD 3 titik bla bla bla, 4 titik bla bla bla. Jadi KD 3 dan KD 4 itu masing-masing KD itu digabung. Jadi 3.1 dengan 4.1. 3.2 dengan 4.2 dan seterusnya. Berarti digabung. Oke, paham? Gitu, ya. Dan jangan lupa kamu banyak kekurangan, enggak punya cover, waktu cadangannya enggak ada kalender akademik, ya, dilampirkan. Ya. Paham? Nggih, Bu, paham, Bu. Oke, baik. Ya, kelompok 5 ya tadi yang enggak ada kalender, enggak ada cover. Oh, kelompok 3 enggak deh, kelompok 5 yang banyak kekurangannya. Enggak ada cover, enggak dilampirkan kalender akademik, gitu. Kalau kelompok 3 tadi penulisan aja yang Ibu sarankan rata kiri, kemudian alokasi waktu yang untuk KD 3 dan KD 4 digabung jadi satu, begitu. Paham, Aulia? Paham? Iya, paham, Bu. Oke, baik ya, terima kasih. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Anida mau tanya? Tadi kayaknya menyalakan mic-nya. Anida? Oh, enggak, Bu. Enggak, oh ya. Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah banyak yang mundur ini. Tinggal 23 kalian dan 25 di sini saya dengan Bu Norma ada. Jadi sudah banyak yang mengundurkan diri terlebih dahulu. Jadi mundur tanpa pamit, ya, apa sebabnya nggak tahu. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih, cukup sekian. Terima kasih Bu Norma. Ya, terima kasih ya, cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Yuk.